Melanjutkan obrolan buku seri 65 pada garasi cerita ini, saya ingin mengulas lanjutan novel Blues Merbabu yang berjudul 65. Novel 65 ini masih diterbitkan KBG dan ditulis oleh Gita Nyali. Seperti pada novel Blues Merbabu, kali ini saya juga ingin mengawali tulisan tentang review novel ini dengan sebuah film. Pada novel Blues Merbabu, saya mengkaitkannya dengan film Malena. Itu adalah film yang secara pas menggambarkan kenakalan Gita Nyali kecil bersama teman-temannya ketika mengintip mbak-mbak yang sedang mandi telanjang. Kenakalan anak-anak itu pula yang mengantarkannya pada pengalaman pertama ejakulasi dengan Mbak Kardarini, atau ketika burungnya disunat karena tersangkut pagar kawat ketika ketahuan sedang melakukan aksi spionase mengintip orang mandi. Pada novel sequel keduanya ini, saya tiba-tiba terkenang dengan film Everything is Illuminated yang diadaptasi dari novel Jonathan Safran Foer dengan judul yang sama. Antara buku dan film memiliki karakter yang sama, menceritakan kekelaman masa lalu secara natural dan kadang konyol. Film Everything is Illuminated menceritakan bagaimana Jonathan kecil berupaya mencari tahu sejarah masa lalunya di Ukraina sebagai anak keturunan Yahudi yang dulu kakek moyangnya berasal dari sana, dan kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara di Amerika. Cara Jonathan Safran Foer merajut masa lalunya sungguh unik dan berbeda. Tak ada sumpah serapah kepada bangsa Arya Jerman yang dipimpin Hitler yang dulu membantai bangsa Yahudi di dalam ruang-ruang gas beracun. Alih-alih menyumpah-nyumpah, Jonathan justru menyukai hobi sebagai seorang kolektor. Apa saja dikoleksi, mulai dari sepatu, sikat gigi, kondom, gigi palsu, sampai pasir dan belalang hidup-hidup akan dimasukkannya ke dalam plastik clip-on yang selalu dia bawa kemana-mana. Barangkali itulah cara Jonathan membekukan kenangan. Dimasukkan saja semua kenangan ke dalam kantong plastik yang kedap udara. Berbekal kalung liontin dan foto kenangan mendiang kakeknya, Jonathan nekat pergi ke Ukraina. Dia hanya berbekal nama tempat yang tertulis di belakang foto tua, yaitu Trasimbrod. Bersama pemandunya, Alexander Perchov, disupiri sang kakek Alexander yang mentally blind, dan seekor anjing yang bernama Sammy Davis Jr. Mereka memulai petualangan mencari jejak desa yang bernama Trasimbrod itu. Sepanjang petualangannya, tak ada yang tahu nama tempat itu, hingga pada ujung cerita, secara kebetulan mereka bertemu dengan seorang perempuan tua. Perempuan itulah satu-satunya yang bisa menunjukkan tempat yang disebut Trasimbrod. Tempat itu tak lain adalah pinggiran sungai dengan pasir membentang sepanjang sungai. Di sana, orang-orang menanam kenangan dan menjadi saksi bahwa pada masa lalu telah terjadi suatu tragedi. Momen pinggir sungai Trasimbrod itu menjadi sejarah yang tak boleh dilupakan. Trasimbrod adalah kenangan. Perempuan itu juga menyimpan ratusan kardus-kardus di rak rumahnya. Di sana dia menyimpan ratusan kenangan sanak saudara, sahabat, dan para korban lain. Kardus-kardus itu menjadi saksi bahwa mereka pernah ada, bukan sekedar dongeng belaka. Momen Trasimbrod itu seolah-olah menjadi penghubung sejarah dengan novel 65 yang ditulis oleh Gita Nyali, yaitu tentang bagaimana dulu pada tahun 1965 orang-orang yang dicap sebagai PKI dibantai tubuhnya dan ditanam di pinggir sungai. Di atasnya ditanami pohon pisang. Pada halaman 35, Gita Nyali menulis, "Turun hujan deras, begitu cerita orang yang memintaku mendengarkannya. Hujan membuat mayat-mayat yang tertimbun pasir muncul di permukaan. Rata-rata tanpa kepala." Pada halaman 45, Gita Nyali melanjutkan kenangannya, "Bukan sungai mengalirkan darah, tapi darah yang mengalirkan sungai." Gita Nyali melalui Blues Merbabu dan 65 sebenarnya sedang bercerita bahwa masa lalu sungguh sulit dihapus dari kenangan.
Kenangannya tentang merbabu, pertigaan rek yang disebutnya sebagai pusat dunia, atau tentang perempuan-perempuan yang mengisi hari-hari sepinya. Tante Rosa, Hilda, Christina. Mungkin itulah adalah kanalisasi dari kerinduan akan cinta pada kehangatan keluarga yang tak sempat dia nikmati karena tercerai-berai oleh peristiwa G30 PKI. Bapaknya diciduk tentara dan tak tahu di mana kuburnya. Ibunya kemudian menyusul, dipenjara bertahun-tahun dan masih harus wajib lapor sesudahnya. Kenangannya pada erotisme perempuan tak bisa disangkal sebagai bentuk pelarian dari beban hidup yang menghimpit dirinya. Di sana dia menemukan kebebasan. Ida Nyali adalah anak zaman yang besar pada era 60-an dan 70-an, di mana pada masa itu sedang marak generasi bunga yang memiliki credo We Make Love, Not War. Pada buku kedua ini banyak sekali bertebaran kenangan akan lagu-lagu masa itu, macam Deep Purple, The Who, Led Zeppelin, atau Simon and Garfunkel. Juga lagu Close Plus yang sempat sekali dalam hidup dia nyanyikan di atas panggung, yaitu Kisah Sedih di Hari Minggu. Petualangan Ida Nyali tampaknya harus diakhiri. Dalam buku 65 ini sekaligus angka keramat bagi dirinya, karena dari sinilah sejarah hidup barunya bermula. Dari Sukhumvit 65 Bangkok, Ida Nyali menyatakan ingin menikah dengan Emma Reta, perempuan pemilik galeri seni menjelang tutup tahun monyet. Janji suci itu dia ucapkan pada perjalanan pulang menuju apartemen, persis di depan kuil dan Sang Buddha menjadi saksinya. Sebagai penutup, saya justru ingin mengambil preambul buku ini yang mengatakan, dari sekarang sampai 10 tahun mendatang, generasi paling sukses dan beruntung ini akan menuju pensiun. Sebelum pensiun, Ida Nyali ingin menumpahkan kenangan secara itu, merawatnya dalam ingatan, minimal dalam buku, agar orang-orang tak melupakannya. Inilah perjuangan melawan lupa, kredo yang ditorehkan oleh Milan Kundera, pengarang favoritnya. Terima kasih telah dengan setia menyimak review buku seri 65 di Garasi Cerita. Sampai jumpa dengan seri buku-buku bergizi berikutnya.